Siap, Bu. Ada dengar suara saya, Bapak? Kedengar, Bu, kedengar. Ya, baik. Siap. Silakan, Bapak. Mulai Ya. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Kurang semangat nih, masih pagi, masih kurang semangat. Semangat pagi? Semangat apa selamat? Hah? Semangat pagi. Ya, terima kasih. Ya, mau belajar apa kita hari ini? Kemarin kita sudah belajar apa? Apa? Desain, Pak. Kemarin sudah belajar desain. Ya, terus belajar apa lagi? Metode, Pak. Belajar metode pemodelan pada perangkat lunak, ya, aplikasi. Nah, hari ini mau belajar apa nih? Nah, hari ini kita akan belajar kelanjutan dari materi sebelumnya. Nah, sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, nah, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita berdoa untuk orang tua kita sendiri. Semoga rezekinya dilancarkan dan dikasih kesehatan. Amin. Dan untuk diri kita sendiri, semoga kita kedepannya jadi lebih baik dari hari kemarin-kemarin. Dan untuk guru kita sendiri, semoga pelajaran hari ini mendapat berkah dan hikmah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Semua dong berdiri. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih atas dipimpinnya doa di pagi hari ini. Ya, semoga doa yang tadi disampaikan oleh Joan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, setelah kita berdoa, nah, kita mengisi absensi terlebih dahulu. Silakan untuk scan barcode-nya untuk absensi di pagi hari ini. Silakan. Silakan dibuka. Nah, setelah di scan barcode-nya, saya cek terlebih dahulu siapa saja yang sudah absen. Muhammad Fadli sudah, Joan sudah, Evan, Rohman. Nah, ini sudah semuanya absen. Dan di sini ada
kondisi masing-masing dari peserta, ada yang ceria, ada yang pusing, ada yang sedang sakit. Nah, yang sedang sakit ataupun pusing kita doakan semoga lekas diberikan kesehatan, amin. Nah, setelah mengisi absensi, ya tadi setelah saya lihat, alhamdulillah kelas 10 atau fase E PPLG hadir semua. Nah, yang tadi menjadi tanda tanya, di awal pembelajaran, kita mau belajar apa hari ini, yaitu kelanjutan dari materi sebelumnya. Kita akan belajar proses bisnis menyeluruh bidang PPLG, yaitu di elemen 1. Nah, ragam-ragam pemodelan perangkat lunak kemarin juga sudah disampaikan beberapa ragam-ragam pemodelan perangkat lunak. Ya. Terus capaian pembelajaran yang akan kita capai pada akhir materi pelajaran ini, yaitu pada akhir fase E, peserta didik mampu mendeskripsikan proses perencanaan, analisis, desain, implementasi, integrasi, pemeliharaan, pemasaran, dan distribusi perangkat lunak dan JIM. Nah, ini capaian pembelajaran nanti yang akan kita sama-sama tuju, ya. Untuk peta konsep, nah di sini ada 4 dari proses bisnis, perkembangan dunia kerja, dan profesional atau profesi, pengembangan perangkat lunak dan JIM. Nah, ada 4 di sini. Yang pertama konsep-konsep dasar pengembangan perangkat lunak dan JIM, budaya mutu, perkembangan teknologi, industri, profil dan profesi bidang pengembangan perangkat lunak dan JIM. Namun dari 4 tersebut, nah, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu konsep-konsep dasar pengembangan perangkat lunak dan JIM. Ya, konsep-konsep dasar model proses pengembangan perangkat lunak dan JIM. Ini peta konsep yang nanti akan kita tuju. Nah, sebelum kita memulai, saya ada pertanyaan untuk adik-adik semuanya. Ya, pertanyaan yang pertama, bisa dilihat ada gambar apa saja? Bisa terlihat? Ya, bisa terlihat. Ya, yang pertama, apakah saya? Siapa yang bisa menjelaskan? Apakah saya? Saya coba tanya ke Ma'ani. Gambar yang pertama, apakah saya? Aplikasi, Pak. Aplikasi. Ya. Untuk gambar pertama kata Ma'ani aplikasi. Ada yang berbeda dengan pendapat Ma'ani? Coba Karina. Software, Pak. Software. Ya. Ma'ani bilang aplikasi, Karina tadi bilang apa? Software. Nah, kalau dilihat dari gambar, di sini ada Word, ada PowerPoint, ya, ada Mozilla, ada Chrome. Nah, ini disebut dengan aplikasi. Nah, kalau semuanya disebut dengan software. Softwarenya apa? Nah, ada Word, ada PowerPoint. Ya, itu Word, PowerPoint masuk ke dalam Microsoft Office. Ya. Terus ada gambar berikutnya. Itu sedang menunjukkan apa? Nah, tadi Ma'ani sudah, Karina sudah. Coba
Ibnu, apa Ibnu? Lagi main game, Pak. Sedang apa? Main game, Pak. Sedang main game. Nah, kalau menurut Joan sedang apa Joan? Sama aja sih Pak, cuman bermain game PUBG Pak. Oh, itu gambarnya game PUBG. Nah, ada yang berbeda dari Joan dan Ibnu? Ada yang berbeda? Kalau kata Joan tadi itu gamenya PUBG. Kalau Jidan, menurut Jidan itu gamenya apa? Iya, game itu PUBG Mobile. Jadi itu game tembakan gitu, Battle Royale. Ya, berarti PUBG. Ya. Nah, ini kalau dilihat dari gambar pada dasarnya itu adalah sebuah game. Ya. Sebuah aplikasi game. Nah, untuk jenis-jenisnya tadi ada PUBG, ada Mobile Legend, terus apalagi jenis-jenis game? Ada FF. Oh, apa FF? Oh, Fire ya, FF. Kalau saya kurang kenal dengan Fire ya, FF ya. Oh, itu ada FF, itu nama-nama game. Ya, nama-nama game. Ya. Nah, kita di jurusan PPLG ya, pengembangan perangkat lunak dan GIM. Nah, kita hanya jangan jago sebagai pemain ya, tapi kita juga harus jago untuk membuat gamenya. Nah, itu di tujuan akhir nih, kalau kalian sudah lulus ya, setelah kelas 3 terus lulus, kalian harus mampu membuat sebuah aplikasi. Nah, kalau bisa mampu membuat game terus dimasukkan ke mana? Ya, Play Store dan App Store. Nah, itu kalian tujuan akhir tuh, jangan hanya sebagai pemain tapi harus sebagai pembuat. Nah, selanjutnya, apakah Anda mengenal saya? Siapa? Oh, ada yang kenal ternyata nih, satu orang nih. Siapa? Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto. Kalau dilihat dari gambar, dia pembuat game apa tuh? Game Mario Bros. Mario Bros. Oh, itu ada di Nintendo deh. Iya. Ya, ada di Nintendo. Kalau dari namanya, dia berasal dari mana? Jepang, Pak. Ya, benar. Ya, Shigeru Miyamoto. Miyamoto berasal dari Jepang, pembuat dari Nintendo Mario Bros. Ya. Ya, benar sekali. Nah, ternyata Ibnu pemahamannya lebih luas juga, ya, bisa mengetahui tokoh pembuat game. Ya. Nah, sebelum kita memulai di pagi hari, ya, untuk menyemangati, memotivasi di pagi hari, ya, biar kita lebih bersemangat, ya, kita nonton video motivasi terlebih dahulu. Ya, karena ini masih pagi, kita butuh motivasi untuk membangkitkan semangat belajar dalam diri kita. Nah, kita lihat videonya. Ya, silahkan disimak. Saya tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Abi, kamu bisa begitu? Mencari data apa itu? Saya mencari data sepeda. Kalau anda naik sepeda, Pak, tidak kerja. Itu kan saya tidak bekerja sama itu. Oh, begitu. Kalau saya tidak bekerja, saya itu pasti. Tapi jawabannya kita tidak tahu. Tidak benar. Saya tidak benar. Kerja alasan-alasan tadi itu jangan motivasi. Yang penting motivasi. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia untuk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya itu makmur. Kalau masyarakat ini tidak makmur,
Saya bilang tidak ada gunanya Anda IQ tapi tidak boleh di situ. Yang penting Anda sehat, untuk masa depan Anda mencoba dan Anda konsisten, bekerja keras, disiplin, sudah saya mulai sama sekarang. Saya mampu antara ilmu ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya sebut bisa menyelesaikan segala masalah di sana, masalah masalah dan seseorang sekitar ikut menikmati itu usaha yang diberikan oleh ayah saya bagaimana menikmati yang mencoba membuat kehidupan kepada sekitar. Siapa yang bisa mendeskripsikan? Nah, sebelum mendeskripsikan ya isi dari video, saya ingin tanya terlebih dahulu nih pengetahuan kalian semuanya. Siapa yang tahu tadi bapak yang di video tersebut? Siapa bapak yang ada di video tadi? Coba Mak Ani siapa? Pak B.J. Habibie. Siapa? B.J. Habibie. Siapa Pak B.J. Habibie? Kok bohong? Presiden ketiga Republik Indonesia. Presiden Ketiga. Terus apa lagi yang kamu ketahui? Pembuat pesawat yang apa nih ya? Yang berasal dari Indonesia yang kuliah di Jerman. Kerja sambil apa? Sambil kuliah. Sambil kuliah. Ya. Bener nggak? Yakin nggak? Kok diem? Yakin nggak? Yakin. Yakin. Nah, karena ada di film, lihat Habibie 1, Habibie 2, Habibie 3 kan ada di filmnya itu tentang biografi Pak Baharudin Yusuf Habibie. Ya, beliau tadi presiden ketiga. Ya. Nah, disebut bapak apa di Pak Habibie, Baharudin Yusuf Habibie disebut apa di Indonesia? Apa John? Bapak teknologi, Pak. Disebut bapak teknologi. Ya benar. Ya. Terus apa tadi kisah inspiratifnya? Coba Priscilia. Ya, biasanya dia selalu menyimak video-video yang ditampilkan. Menurut saya, kita harus tetap konsisten dalam bekerja sehingga dapat menghasilkan energi yang positif. Harus konsisten dalam bekerja untuk mendapatkan sinergi yang positif. Ya, itu untuk teman-teman yang sudah bekerja ya harus mendapatkan sinergi positif. Nah, untuk kalian ya yang masih sekolah ya belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang rajin. Nah, dan harus memiliki sinergi yang positif. Kenapa? Ya biar apa yang kalian cita-citakan tercapai. Ya. Tuh. Nah, setelah melihat video motivasi pagi hari ini, selanjutnya kita pretest. Ya, silakan untuk scan barcode. Silakan. Ya, Reno, silakan scan barcode. Kita mulai pretest. Saya cek siapa aja yang udah masuk.
kodenya 135272, ya baru 6 orang. Terus ya kita pretest untuk melihat kemampuan awal. Ya silakan untuk lihat kodenya. Itu ada emot apa itu? Ya sudah, kita mulai. Ya silakan fokus untuk mengerjakan. Fokus ke gadgetnya masing-masing, jangan lirik kanan, lirik kiri. Ya ini pretest untuk mengetahui kemampuan awal sejauh mana memahami materi. Ya kita cek yang sudah menyelesaikan. Ya yang pertama ada Reno, kedua April, kedua Fikrah, ketiga April. Ya ini baru pretest. Nanti kita lihat di post testnya. Ya. Nah, setelah pretest, nah di sini baru kita bahas materi ragam pemodelan perangkat lunak. Nah, sebelumnya ya kemarin di pertemuan sebelumnya sudah dibahas ragam-ragam pemodelan perangkat lunak ya. Nah, di sini ada tahap pengembangan perangkat lunak dan JIM. Ya, kemarin juga sudah sedikit pembahasan tentang pengembangan perangkat lunak dan JIM tahap-tahapannya. Nah, di tahap-tahapan ada 8 tahapan. Ya, yang pertama itu ada perencanaan ya atau planning. Siapa yang masih ingat perencanaan itu seperti apa? Siapa yang masih ingat? Rohman, gimana Rohman? Perencanaan seperti apa? Menurut Rohman? Kalau kita mau membuat sebuah aplikasi, contoh aplikasi kartu siswa. Kalau menurut saya itu perencanaan kayak langkah-langkah awal gitu Pak. Langkah-langkah awal, contohnya
kayak gimana tuh langkah awalnya? Ayo. Nah, Jidan tuh tadi Jidan nambahin apa Jidan? Maksudnya itu perencanaan langkah-langkah itu kita di hari pertama nih, misalnya nih di hari pertama kita analisis sampai hari ketiga. Ntar dulu, analisis itu ada di bagian kedua tuh. Iya, maksudnya itu perencanaan dari nanti programnya mau dibikin apa, tujuannya apa, sama manfaat yang didapat dari perencanaan itu. Kayak gitu. Ya. Menurut saya. Ada yang berbeda dengan Rohman dan Jidan tentang perencanaan? Tadi angkat tangan? Oh kagak. Terus apa? Oh pegel. Ya. Dikira tadi angkat tangan mau ngomong Taura. Oh pegel. Nggak apa-apa karena udah terlanjur tadi angkat tangan. Menurut Taura sama apa sepakat atau tidak dengan Rohman dan Jidan tadi? Sepakat Pak, karena kan perencanaan itu kayak kita bikin planning buat aplikasinya mau kayak gimanain, misal aplikasi kartunya kayak gimana, misal kartunya buat bisa buat kereta buat kereta juga Pak gitu, atau kartunya buat Kartu pelajar sama buat kereta Bisa, Wah, Pak. udah canggih ada berarti. bisa kayak gitu, soalnya sekolah teman saya bisa. Oh sekolah temennya bisa? Bisa. Wah, berarti udah hebat ya. Kalau absen biasanya menggunakan apa kalau kartu tuh? Ada yang menggunakan Kartu sih Pak. oh barcode berarti. Barcode ya barcode. Terus selain barcode biasanya sekarang teknologi menggunakan apa? Bisa Google Form juga bisa. Enggak menggunakan kartu. Oh. Nah kalau foto kamu ditempel itu apa? Profil gitu. Hah? Profil. Scan apa tuh? Face? Oh, Face ID. Ya face Face ID. ID. Ya berarti wajah ya. Ya. Tadi selain barcode terus wajah juga. Nah tadi benar ya, sebuah perencanaan atau planning itu tahapan-tahapan paling awal kalau kita mau membuat aplikasi. Nah terus selanjutnya ya ini juga ada analisis. Siapa yang masih ingat analisis? Ini kita review ya sebelum teman-teman melanjutkan ke LKPD. Ya, yang kemarin sudah disampaikan, ini kita tanyakan kembali nih. Ya, sebelum di sini ada yang mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, masa baru pertemuan sebelumnya udah lupa. Analisis, kayak gimana analisis? Ya, itu. Analisa apa? Menganalisa kayak kebutuhannya nanti mau pakai apa, terus metodenya kayak apa gitu Pak. Wah, Analisis ya berarti kebutuhan-kebutuhan apa yang nanti kita akan butuhkan. Kalau kartu mahasiswa dibutuhkan apa? itu Kartu mahasiswa, kartu siswa. Ya. kartu siswa. Nah, Butuh kartunya sama isi data-datanya Pak. Data-data siswanya. oh iya benar. Berarti data-data siswa, ya kan data siswa NIS pasti berbeda. Ya, NIS-nya pasti berbeda. Ya, supaya tidak Campur itu Pak. ya supaya tidak error ya, atau Iya. tercampur. Ya, nah, itu berarti masih ingat dengan pertemuan di sebelumnya. Ya, terus ada desain. Ya, kenapa harus ada desain? Ya karena sebagai identitas, ya, sebagai menarik apa nih? Supaya tampilannya lebih menarik. Ya, terus implementasi, terus ada integrasi, ya, ada pemeliharaan, pemasaran, marketing, dan distribusi. Kalau implementasi apa implementasi? Ada yang masih ingat gak? Ini ada yang pusing nih. Masa baru kemarin udah dibahas udah lupa. Coba. Jahir, ayo. Coba Jahir, implementasi kayak gimana Jahir? Ya, jadi implementasi itu
suatu kegiatan atau tindakan di sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya apa? Jadi kan setelah kita merencanakan, menganalisis, sama membuat desainnya, kita tuh membuat ketiga hal itu jadi satu aplikasi yang utuh, implementasinya. Dibuat dalam bentuk, contoh kalau tadi kartu pelajar ya, dibuatnya dalam bentuk apa tuh? Program-programnya apa? Ya, dibuat codingannya gitu. Nah, ya dibuat codingannya. Setelah dibuat, baru diintegrasikan. Integrasikan itu apa? Digabungkan. Ya, digabungkan dari sebuah perencanaan, analisis, desain, implementasi, baru digabungkan semuanya menjadi satu. Habis itu kalau misalkan ada kekurangan, baru di maintenance. Ya, setelah ada kekurangan baru di maintenance. Setelah di maintenance, kekurangannya tidak ada, baru dipasarkan. Ya, pasarkan di kemana? Di Play Store, Ya, bisa di Play Store, di App Store. App Store, habis itu distribusikan. Iya. Ya, tuh tahapannya. Ya, jangan sampai dilupakan ya. Ya, baru berapa hari kita bahas sudah dilupakan. Nah, kemarin juga sudah, ya sebelumnya, pertemuan sebelumnya juga model-modelnya sudah kita bahas bersama. Ya. Nah, di model-model ini ada berapa model-model yang adik-adik semua ingat? Nah, coba angkat tangan lah, angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang bisa menjelaskan? Ada berapa model? Ayo angkat tangan, gak usah malu-malu. Masa ditunjuk terus? Coba angkat tangan, beranikan diri dan harus percaya diri dengan diri kalian masing-masing. Mana? Angkat tangannya, jangan ditunjuk. Ya, belajar untuk percaya diri. Bagus nih. Ada Cahya. Ya. Cahya. Coba berdiri Cahya. Ya, ada 4 itu, 1 waterfall, 2 prototype, 3 spiral, dan 4 RAD. RAD. AD. Ya. Nah, yang pertama tadi waterfall, terus spiral, terus prototype, terus RAD. Nah, itu model-modelnya. Ya. Yang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bersama, jangan lupa lagi. Harus terus diulang-ulang biar selalu ingat. Ya. Kenapa guru selalu ingat dengan materi itu? Ya sama, karena sering diulang-ulang. Ya, setiap pelajaran ya pasti diulang. Ketemu lagi kelas 10 diulang lagi. Nah, kunci untuk mengingat yaitu mengulang. Ya, mengulang dari materi-materi yang sudah dipelajari ya, jangan lupa. Mengulang itu penting untuk mengingat suatu materi atau pelajaran. Nah, kemarin sudah diberikan LKPD ya, proyek kelompoknya. Nah, sudah dibagi juga kemarin. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, dari 4 kelompok ya, siapa yang mau maju duluan? Hah? Jahir, oh ya, kelompok 4, berarti Jahir kelompok 4. Ya, silakan untuk kelompok 4. Kelompok 4 maju. Materinya dikirim dulu ke WA saya. Di sebelah sini. Materinya kemarin siapa yang
Silahkan kirim ke WA saya materinya. Silahkan boleh dibuka dulu. Boleh dibuka dulu sebelum presentasi. Ya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 4 ingin menjelaskan perencanaan tentang aplikasi yang kita buat, yaitu bernama Klinik Nesia. Nah, aplikasi Klinik Nesia ini merupakan aplikasi klinik yang berbasis online, yaitu yang ada di Indonesia. Fungsinya untuk mencatat data-data pasien dan obat-obat. Nah, di sini ada anggota-anggotanya. Pertama saya adalah saya Ibnu Hamid Alfawawas. Saya Priscilla Amanda Pemauni. Saya Alrana Farata Mandala. Ruby kemana Ruby? Hah? Ruby kemana? Tapi ada satu teman kita yang tidak hadir, Ruby Alianto, dia sedang sakit. Nah, di sini schedule perencanaan pertama tanggal 12 Agustus 2022 kita mengumpulkan informasi tentang aplikasi ini. Yang kedua ada perencanaan desain aplikasi yang kita lakukan pada tanggal 20 Agustus 2022, serta tanggal 28 Agustus 2022 nya kita memulai memprogramkan aplikasi. Yang keempat pada tanggal 10 September 2022 kita melakukan testing pada aplikasi Klinik Nesia ini. Terus tanggal 15 September 2022 kita melakukan revisi pengujian aplikasi Klinik Nesia ini. Ya, bentar. Ini tahunnya belum diganti nih. 2022, sekarang udah 2023. Hah? Typo, Pak. Waduh. Ya. Berarti udah lewat nih. Ya udah lanjut dulu. Ya. Sekarang tahunnya 2023. Nah, lantas mengapa sih aplikasi ini dibuat? Yang pertama, banyak klinik-klinik di Indonesia di mana pencatatan dari pendaftaran pasien, hasil pemeriksaan atau data rekam medis dan data pribadi pasien masih dilakukan pencatatan secara manual pada dokumen kertas. Dengan menggunakan kertas pada proses pencatatan dan pencarian data-data medis yang ada di klinik, ini kurang efektif karena membutuhkan
membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan penggunaan teknologi informasi. Penyimpanan data medis dalam bentuk kertas juga dapat menyebabkan penumpukan data dan dapat saja hilang ataupun rusak. Fitur-fitur yang dibutuhkan dari aplikasi ini adalah konsultasi kesehatan dengan dokter melalui aplikasi. Kedua adalah tes COVID-19 dan pendaftaran vaksinasi. Ketiga adalah layanan kesehatan lainnya. Sistemnya itu saat pasien memulai lalu menekan fitur layanan kesehatan, pada sistem akan menampilkan map, yaitu untuk klinik terdekat, lalu menampilkan form, lalu akan mengirim ke klinik dan pasien akan menerima data. Yang lain fokus, perhatikan. Dan konsultan. Lalu pada jual obat, pasien akan memulai lalu menekan fitur toko kesehatan, lalu harus memilih obat yang diinginkan, mengisi formulir, dan sistem akan merekam pemesanan dan mempersiapkan barang yang dibeli, lalu mengirim barang ke pasien. Teknologi yang digunakan yaitu MongoDB sebagai layanan database, JS dan Express.js sebagai backend atau server aplikasi, React Native sebagai framework untuk membuat aplikasi mobile dengan JavaScript. Ini adalah contoh codingnya. Testing pada bagian testing aplikasi klinik Nesia melakukan testing dengan teknik white box, di mana secara fungsional aplikasi ini akan dites mulai dari segi kode program dan keseluruhan program menggunakan Jest Framework, juga di bagian non-fungsionalitas. Aplikasi ini sudah ditesting di bagian security, mulai dari pentest hingga kerentanan lainnya. Selanjutnya ada maintenance. Proses pemeliharaan merupakan bagian paling akhir dari siklus pengembangan dan dilakukan setelah perangkat lunak dipergunakan. Pemeliharaan ditujukan untuk menambah kemampuannya seperti memberikan fungsi-fungsi tambahan, peningkatan kinerja, dan sebagainya. Dan berikut ada contoh codingnya. Aplikasi Klinexia ini akan didistribusikan di seluruh perangkat mobile melalui Play Store atau App Store, juga di website-website pasar online lainnya seperti APK Pure, Uptoad, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih untuk presentasi kami hari ini. Ada pertanyaan? Ya, sebelum ke pertanyaan, tepuk tangan dulu. Ya, untuk peserta pertama yang maju. Nah, silakan teman-teman angkat tangan. Bagi yang ingin bertanya, angkat tangan siapa? Oh ya, Ma Ani. Sebelum itu, bolehkah saya melihat bagian logonya? Saya sebenarnya agak penasaran, apa maksud dari logo tersebut? Jadi logo ini memiliki warna merah. Merah memiliki arti keberanian. Warna hitam artinya duka. Terus pada dasar ini memiliki warna putih artinya keterbukaan. Itu dibentuk ada love-nya gitu, nggak dijelasin gitu? Love. Oh ini maksudnya nih. Love-nya mana? Hah? Ini dulu Pak. Gue lagi berlope-lope kali matanya nih. Yang mana? Coba tunjuk ke depan, tunjuk dulu. Ada lope-nya mana? Ke depan, tunjuk gambarnya. Oh, ini nih ceritanya tuh lope. nyambung ini. Keberanian dan keterbukaan. Itu ceritanya, jadi nyambung gitu. Hah? Nyambung Pak. Oh, seperti itu ya. Baiklah, dapat dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ayo, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan katakan. Siapa tadi? Taura ya? Mau nanya dong, itu tadi
metode apa yang digunakan ya? Nah, untuk aplikasi yang kita buat ini, metode yang kita gunakan adalah metode waterfall. Karena aplikasi kita itu mencakup perencanaan, analisis, implementasi, integrasi, distribusi serta pemasaran serta distribusinya. Ada yang kurang nggak? Hah? Sama maintenance. Ada yang kurang nggak? Kalau logo itu apa tadi? Ya, berarti tadi menggunakan metode apa? Waterfall ya, tadi mencakup semuanya. Nah, ini hebat nih, tektok langsung dijawab. Siapa lagi? Baru 2? Satu lagi lah, satu lagi. Mana nih? Ayo satu lagi angkat tangan. Nanya satu lagi. Tadi metode, terus ada yang nanya logo, satu lagi. Silakan angkat tangan, mana nih? Siapa? Oh, April. Silakan April. Kenapa aplikasi Klinik Nesia ini menggunakan metode waterfall? Ayo, kenapa? Karena dapat bisa diimplementasikan, terus kan kita juga pakai perencanaan, desain, terus juga hemat biaya, gitu sih. Oh, hemat biaya. Nah, bisa dipahami nggak April? Bisa. Ya. Saya penasaran nih. Ya. Penasaran ya. Aplikasi Klinik Nesia. Nesia itu singkatan kelompok kalian apa? Nesia. Apa sih Klinik Nesia? Kok dituliskan namanya Klinik Nesia? Nesia itu karena itu adalah aplikasi klinik Indonesia, dari Indonesia. Oh, Nesia itu Indonesia. Iya. Berarti klinik Indonesia. Yakin nggak? Benar, Pak. Yakin. Oh. Ya. Berarti tadi aplikasinya namanya Klinik Nesia diambil dari kata Indonesia. Nah, tadi arti dari logo yang dipertanyakan oleh Mbak Ani, merah itu berani, putih itu keterbukaan, berarti sistemnya terbuka, ya, jujur dan adil. Kalau hitam berduka, untuk ya Makanya gitu, Pak. Hah? Ya, makanya gitu, Pak. Yang kayak gitu. Terus metode yang digunakan tadi Oh, itu yang waterfall. waterfall. Ya. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plus lagi. Silakan duduk. Nah, untuk kelompok tadi ya yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Jahir, ya itu mencakup di penilaian semuanya ya. Tadi ada perencanaan, schedule-nya, ada analisis, ada desain, implementasi, integrasi, pemeliharaan, pemasaran, distribusi. Nah, itu mencakup semua untuk di penilaian. Nah, model yang digunakan tadi oleh kelompok Jahir tentang Klinik Nesia itu menggunakan waterfall ya, udah sesuai berarti ada. Ya. Sekarang ya, untuk mengetahui hasil kegiatan akhir, silakan untuk post test. Ya, ini baru nih. Ya. Baru nilainya harus bagus nih post test untuk mengetahui kemampuan akhir kalian.
Ya, bentar. Nah, silakan masuk kodenya. Silakan masuk kodenya. Nah, silakan masukkan kodenya, kerjakan dengan serius. Baru 13 orang, baru 15, terus setelah 20 baru kita mulai. 17, 3 orang lagi. 18, 2 orang lagi, ayo. 1 orang lagi. Kita mulai. Reno masih memimpin. Ini masih bagus nih, akurasinya masih 80%. 81. Turun lagi 80. Ya, kita lihat hasilnya. Siapa yang memimpin? Wah, yang pertama untuk post test pada hari ini, yang pertama Fikrah, kedua Alra, ketiga Ma'ani. Nah, kalau yang pertama tadi pretest siapa? Wih, master tuh 100 Fikrah. Bener semua. Ya. Nah, post test tadi sudah dilaksanakan. Ya, alhamdulillah ada yang nilai 100. Ya. Nah, tadi Fikrah benar semua. Terus kedua tadi siapa? Alra, ketiga Pak Ma'ani. Ya.
Nah, terus dengan hasil gimana? Hasilnya tadi ada yang masih kurang? Ya, tadi ada yang masih kurang. Yang masih kurang berarti harus remedial, ya. Nah, setelah kegiatan pembelajaran hari ini, ya tadi post-test, pre-test sudah, terus presentasi kelompok juga sudah. Ya, kesimpulan pada kegiatan pembelajaran hari ini, ya, untuk pemodelan pengembangan perangkat lunak dan JIM perlu beberapa model, ya, untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, tadi tahapannya ada perencanaan, terus ada analisis, ada desain, ada implementasi, habis itu diintegrasikan, setelah itu di maintenance, setelah diperbaiki atau maintenance, dipasarkan dan distribusikan. Itu tahap-tahapannya. Ya, setelah itu apalagi modelnya ada 4. Ada waterfall, spiral, prototype, dan RAD. Nah, berarti kalian masih ingat dan masih paham. Nah, silakan untuk mengisi refleksi. Saya cek. Ya, udah mengisi refleksi ternyata, ya, semuanya sudah mengisi refleksi. Nah, berakhir, ya, slide berikutnya kosong. Nah, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, terima kasih untuk yang sudah presentasi dan yang sudah paham. Ada yang masih belum paham? Nggak ada, ya, berarti sudah paham semuanya dan akan melanjutkan ke materi berikutnya. Ya, materi berikutnya tentang tools atau desain. Ya, nanti kalian akan membuat sebuah desain, ya, di pertemuan selanjutnya. Ya, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditutup oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk menutup kegiatan pagi hari ini. Untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan dan dicek masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan semua teman-teman berdiri. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali dan lanjut ke pelajaran guru berikutnya. Ya, terima kasih. Mohon izin Bu Siti, udah selesai. Waktunya juga sudah habis. Baik Pak, terima kasih. Kita lanjut. Berikutnya setelah Majdi. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Saya mohon izin live dulu ya Bu ya. Ya, mangga Bapak silakan. Ya. Ya, mohon izin juga ya Pak Wahyudin, waktunya saya sudah habis. Mohon izin live juga. Mangga Pak, mangga, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Salam. Ya, siswanya jangan lupa ya. Siap Pak. Pelatihan apa Bu?
Ngapain ya? Berarti cantik banget ya. Di maju.